Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Pertemuan Singkat. Dan kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Suara ayam membangunkan tidurku. Sebenarnya itu bukan suara ayam sungguhan, melainkan suara alarmku. Kubuka jendela, kutatap langit biru, dan berselimutkan awan putih yang lembut. Kuhirup dalam-dalam udara segar. Pelan-pelan, semilir angin meniup rambutku, dan gorden jendela kamar yang terletak di lantai 2 ini. Perkenalkan, namaku Raya. Ini hari pertamaku berada di villa milik ayahku. Sepertinya aku akan menghabiskan liburan kelulusan SMA ku di sini. Aku di sini bersama ayah, ibu, dan adikku. Kurasa di sini aku akan tenang, karena aku bebas dari polusi udara dan keramaian kota. Ya, tentu saja di sini aku juga tidak bertemu dengan kakakku Noni, yang cerewet dan selalu sok tahu soal cinta, karena dia sibuk kuliah. Dia selalu menasihatiku soal cinta, karena memang aku sering salah memilih dalam cinta, dan akhirnya patah hati. Sarapan dulu, panggil ibuku dari lantai bawah. Iya bu, sebentar ya, jawabku sambil bercermin merapikan rambutku dan membersihkan wajahku. Aku pun segera membuka pintu kamar dan menuruni tangga. Kami pun makan bersama. Dan selesai makan, aku kembali ke kamar untuk mengambil dan memakai jaket. Ya, Bu, Raya boleh jalan-jalan di sekitar sini kan? Izinku pada ayah dan ibu. Iya boleh, tapi hati-hati ya, kata ayah dan ibu bersamaan. Aldo boleh ikut enggak kak? Sahut adikku. Enggak boleh ya dik, kapan-kapan aja ikutnya. Hehehe, kataku sambil meringis. Aku pun keluar dari villa yang menghadap ke arah utara ini. Jalan di villa ini belum diaspal dan masih banyak batu kecil bertebaran di jalan. Tapi di sini sangat sejuk karena banyak pepohonan. Sebelumnya aku belum pernah jalan-jalan di sekitar sini. Jadi aku sedikit bingung. Jalan ke arah barat apa timur ya? Tanyaku dalam hati. Timur aja deh. Kalau barat malah menuju jalan raya, menjawabku sendiri. Pelan-pelan aku berjalan ke arah timur. Kulihat kanan kiri sepanjang jalan kawasan villa ini. Sepi, sangat sepi. Yang ada hanya mobil yang parkir di depan beberapa villa. Mungkin pemilik villanya sibuk di dalam rumah. Aku terus berjalan menyusuri kawasan ini. Akhirnya, aku berhenti karena aku sudah berada di villa yang terletak di paling ujung. Hei, aku menoleh terkejut karena ada yang menepuk pundak kananku dan memanggilku. Seketika leherku merinding. Kak, kamu siapa? Tanyaku gugup. Kenalin, aku Rayhan. Panggil aja Ray. Kamu pasti lagi liburan di sini ya? Namamu siapa? Jawabnya. Iya, aku Raya. Kamu tinggal di villa ini juga? Tanyaku lagi. Iya, itu villaku, ucapnya sambil menunjuk villa bercat putih yang terdapat mobil merah di depannya yang terletak di selatan jalan. Aku hanya mengangguk dan membulatkan mulutku membentuk huruf O. Jalan-jalan bareng yuk, ajaknya. Boleh. Kemana? Tanyaku. Ke situ, lurus aja terus. Di sana ada taman sama danau kok. Jawabnya sambil menunjuk jalan setapak di sebelah villa paling ujung. Aku dan Ray langsung berjalan bersama, mengobrol dan bercanda. Tapi entah mengapa aku masih merasa merinding. Mungkin karena udara di sini memang dingin. Benar saja, di sini ada taman dan danau. Ray memetik salah satu bunga dan meletakkannya di atas telinga kananku. Ray, kok kamu romantis sih? Berasa di negeri dongeng nih jadinya, candaku. Hehehe, biasa aja kok, ucap Ray sambil tersenyum. Aku mengorek saku celanaku untuk mengambil handphoneku. Ternyata handphoneku tidak kubawa. Cari apa sih? Tanya Ray penasaran. Handphone Ray, aku pengen foto-foto di sini. Pemandangannya indah banget sih.
Sayangnya, handphoneku ketinggalan. Jawabku dengan muka kecewa. Ya udah, gak apa-apa kali. Besok kan masih bisa kesini. Besok kita jalan-jalan kesini lagi deh. Beneran, Ray? Iya, bener, Raya. Karena hampir 30 menit aku berjalan-jalan, aku memutuskan untuk kembali ke villa. Ketika sampai di jalan depan villa Ray berjalan meninggalkanku dan tersenyum padaku. Sesampainya di villa, aku langsung masuk kamar. Aku mengambil buku diary kecil yang selalu aku bawa kemana-mana di tasku. Aku menulis curahan hatiku tentang pagi hari ini bersama Ray, yang isinya, Dear Diary, hari ini sangat indah. Aku benar-benar menemukan sosok yang berbeda. Entah mengapa walaupun baru sekali aku bertemu Ray, aku merasa sangat nyaman dengannya. Dia sosok yang baik dan polos. Aku berharap bisa mengenalnya lebih dekat. Aku baru teringat, ternyata bunga yang diberikan Ray di telingaku belum aku ambil. Aku pun mengambil bunga itu dan meletakkannya di atas kertas diary yang bertuliskan curahan hatiku hari ini. Aku merebahkan badanku di kasur dan memeluk buku diaryku sambil tersenyum menatap langit-langit kamarku. Aku mengingat kembali wajah dan senyum Ray. Oh, benar-benar tampan seperti pangeran. Hari berikutnya, setelah bangun tidur aku langsung mandi supaya aku bisa jalan-jalan lebih lama. Aku keluar dari villa. Alangkah terkejutnya aku melihat Ray sudah berada di depan villaku. Ray, kamu kok tahu villaku sih? Tahu dong, hebat kan? Iya, hebat banget deh. Handphonenya nggak ketinggalan lagi kan? Enggak dong Ray. Aku langsung berjalan bersama Ray. Kami saling berbagi tentang cerita kami masing-masing. Dia benar-benar membuatku sangat nyaman. Sampai di taman, aku dan Ray berfoto-foto ria. Sekitar 20 foto yang aku dapatkan bersama Ray. Di taman, aku dan Ray juga bercanda dan berkejar-kejaran. Tiba-tiba saja Ray menyuruhku untuk memejamkan mata. Aku penasaran apa yang akan dilakukan Ray. Ketika Ray menyuruhku untuk membuka mataku, ternyata ia memasangkan kalung yang terbuat dari rangkaian bunga di leherku. Aku tidak tahu dari mana Ray mendapatkan kalung itu. Yang pasti, aku sangat senang dengan pemberian Ray. Setelah itu, aku berfoto dengan memakai kalung rangkaian bunga yang diberi Ray itu. Di tepi danau, Ray duduk di sebelah kananku. Ray melempar batu kecil ke danau dan terdiam tidak mengucapkan sepatah kata pun di sini. Tanpa sengaja tangan kananku menyentuh tangan kiri Ray. Ray, tanganmu kok dingin banget. Kamu sakit ya? Tanyaku cemas. Enggak kok, jawabnya sambil tersenyum. Sesekali aku menengok jam di handphoneku. Tanpa ku sadari, ternyata sudah 1 jam lebih aku meninggalkan villa. Aku pun memutuskan untuk pulang. Tetapi Ray tidak ingin pulang dan masih ingin di tepi danau. Ray mengajakku untuk berjalan-jalan lagi nanti sore. Aku pun menyetujui ajakan Ray. Di perjalanan pulang, aku baru tersadar kalung rangkaian bunga yang dipakaikan Ray tidak ada. Mungkin saja putus di jalan. Sampai di villa, aku duduk di ruang tamu villaku ini. Aku membuka galeri foto handphoneku. Kulihat foto-fotoku bersama Ray. Itu membuatku tersenyum-senyum sendiri. Ada pose yang paling kusukai saat foto bersama Ray, yaitu pose saat Ray mengacak-acak rambutku. Aku pun menjadikan foto itu sebagai wallpaper handphoneku. Hayo, senyum-senyum sendiri, canda ibuku yang tiba-tiba duduk di sampingku. Cie, Kak Raya lagi jatuh cinta ya, sahut adikku. Ih, ibu sama Aldo apaan sih? Ucapku dengan tersipu malu. Jujur dong kak, kan kakak orangnya tukang jatuh cinta tuh, ejek adikku. Aldo apaan sih, anak SD aja so tau banget, ujarku sambil mencubit gemas pipi adikku. Ngomong sama ibu dong Raya, kamu jatuh cinta sama siapa? Kata ibuku dengan tersenyum. Enggak bu, Raya enggak lagi jatuh cinta kok. Ini loh, Raya baca berita teman Raya di SMS lucu banget. Jadinya Raya senyum-senyum sendiri deh, jelasku dengan terpaksa berbohong. Seiring berjalannya waktu, sore pun tiba. Aku bergegas merapikan penampilanku dan keluar dari villa. Lagi-lagi Ray sudah berada di depan villaku. Aku jadi heran dengannya mengapa dia selalu datang tepat waktu.
Dia bilang dia tidak ingin membuatku menunggu. Langit terlihat mendung dan dipenuhi awan hitam. Sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Ray pun mengajakku ke vilanya. Saat aku masuk ke ruang tamu vilanya, ku tatap sekeliling ruang tamu yang sangat rapi dan bersih itu. Aku mendekati meja kecil yang berada di sudut ruang tamu itu, dan mengambil salah satu foto 4 orang memakai batik yang bingkainya paling besar di meja itu. Ray, itu foto siapa aja? Itu foto keluargaku. Itu ayah, ibu, aku, dan kakakku. Oh iya, aku bikinin minum dulu ya. Oke, Ray. Saat Ray di dapur, aku sendirian di ruang tamu. Entah mengapa aku menggigil kedinginan di sini. Beberapa saat kemudian, Ray datang dengan membawa 2 gelas teh hangat. Dia pun memberikan 1 gelasnya untukku. Ray, rumahmu kok dingin banget ya? Kataku sambil melipat tanganku karena kedinginan. Tuh, AC-nya aja nyala, ujarnya sambil menunjuk AC yang berada di dinding atasku. Oh iya, sahutku singkat. Dalam hati aku bergumam. Ketika tadi aku masuk villa ini tidak ada AC yang kulihat di ruang tamu ini. Tapi mungkin memang aku kurang teliti atau tidak sadar jika ada AC. Aku pun meminum teh yang diberi oleh Ray. Ray, kamu udah kuliah atau masih sekolah sih? Aku udah kuliah baru semester 3. Jurusannya ilmu komputer di Universitas X. Kalau kamu? Aku baru aja lulus SMA nih. Rencananya mau ngelanjutin di Universitas Y. Jurusannya ilmu gizi. Jadi harusnya aku panggil kamu Kak Ray dong. Wah, bagus dong. Semoga diterima ya. Ah enggak, panggil Ray aja gak apa-apa kali. Iya deh Kak Ray. Maksudnya Ray. Ini kok kayaknya gak jadi hujan ya. Aku pulang dulu ya. Mau aku antar ya? Gak usah, makasih. Hehe. Raya kok sekarang hobi banget jalan-jalan ya? Kata ayah yang sedang membaca koran di teras villa. Kan biar sehat ya, sahutku dengan tersenyum lebar dan duduk mendekati ayah. Kok senyumnya seneng banget gitu? Ada apa sih? Tanya ayahku. Kan habis jalan-jalan jadinya segar terus. Seneng deh. Ya, aku masuk dulu ya. Jawabku dengan alasan sedikit tidak nyambung dan langsung masuk ke dalam villa. Aku menghampiri adikku yang sedang menonton TV dan mengambil keripik singkong. Aku ikut mengambil singkong yang dibawa adikku. Belum selesai aku mengunyah makanan, kata-kata adikku sangat mengejutkanku. Kanoni mau kesini loh kak. Apa dok? Tolong ulangi sekali lagi. Kanoni mau kesini, tapi nggak tahu kapan kak. Aku batuk tersendak. Rasanya aku kejatuhan bulan dan disambar petir mendengar kata-kata itu. Jika Kanoni kesini pasti dia akan cerewet dan so tahu. Aku tidak dibolehkan ini itu. Malam pun tiba. Kulihat jam di kamarku menunjukkan pukul 20.00. Aku mengambil buku diaryku dan membuka satu persatu lembarannya. Ketika aku membuka sampai pada lembaran curahan hatiku saat bersama Ray, semerbak wangi bunga menyengat di hidungku. Seketika gorden jendela tertiup angin yang cukup kencang. Walaupun bunga yang diberikan Ray kemarin sudah hampir layu, entah mengapa wanginya masih begitu menyengat. Aku kembali menulis curahan hatiku, yang isinya, Dear Diary, jika ku ingat sosok Ray, terasa begitu bahagia hati ini. Dia sudah berhasil menyelip di ruang kecil hatiku, dan menjadi sosok baru yang berhasil mewarnai kehidupanku. Terlalu cepatkah jika aku menyebut ini cinta? Tapi, kenapa ya dia tidak meminta nomor handphoneku? Selesai menulis, aku menyimpan buku diaryku di bawah bantalku. Aku membaringkan tubuhku untuk segera tidur. Sebelum tidur, aku mengambil handphoneku, membuka galeri fotoku, dan melihat kembali fotoku bersama Ray saat di taman. Perlahan aku mulai terlelap tidur. Baru saja aku terlelap tidur, aku terbangun karena aku memimpikan Ray. Aku bermimpi, aku dan Ray berada di ruangan putih yang sangat luas. Awalnya Ray menggenggam tanganku dan mengucapkan terima kasih padaku, karena aku sudah menemani dirinya. Perlahan Ray melepaskan genggaman tangannya, mulai menjauh dan menghilang. Aku pun mencoba untuk tidur kembali. Kini jam bekerku membangunkanku, bukan alarm handphoneku lagi. Kubuka gorden jendela kamarku, tampak di luar rintik hujan menetes,
Sebenarnya, aku ingin jalan-jalan pagi ini, namun aku mengurungkan niatku untuk berjalan-jalan karena hujan. Sesekali aku menengok ke bawah dari jendela. Aku melihat Ray berada di bawah sana. Aku tak percaya, aku pun mengucek mataku. Kulihat lagi di bawah sudah tidak ada Ray. Mungkin tadi hanya imajinasiku saja. 1 jam kemudian, hujan mulai reda. Aku berpamitan pada ayah dan ibuku untuk berjalan-jalan. Aku pun keluar dari villa ini. Ray mana ya? Tumben gak ada. Gumamku dalam hati sambil menengok kanan kiri halaman villa. Aku mulai berjalan pelan meninggalkan villa dengan sedikit kecewa karena tidak ada Ray yang biasanya menungguku. Tapi tiba-tiba, "Hayo, nyariin aku ya." Ray menepuk pundakku dari belakang. "Ih, bikin kaget aja deh kamu." "Iya nih," kataku dengan sedikit kesal. "Jangan marah, maaf deh maaf," ucap Ray merasa bersalah. "Oh iya, ke danau yuk," lanjut Ray. Boleh, jawabku mengangguk-ngangguk. Sampai di danau, kami duduk di tepi danau sambil memainkan kaki di air. Terjadi obrolan di antara kami. "Ray, kamu di villa ini sama siapa sih?" "Sendirian." "Nggak takut? Ortumu kemana?" "Enggak dong, kan udah gede." Ortuku sibuk kerja." "Gitu. Ngomong-ngomong, aku kok gak pernah lihat kamu pegang handphone ya?" "Handphoneku rusak." "Ray, kok mau kamu pucat gitu sih?" "Iya nih, tapi aku nggak apa-apa kok." "Oh ya Ray, tadi malam aku mimpi kamu bilang makasih dan ninggalin aku. Aku jadi takut nih Ray." Aku nggak akan ninggalin kamu kok Ray. Kamu nggak berdoa kali sebelum tidur, jadinya mimpi buruk gitu." "Hehe, iya bener banget Ray, aku lupa berdoa." Kuhabiskan waktuku di danau untuk berfoto-foto bersama Ray. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Ingat ya Raya, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Yang jauh bukan berarti tidak bisa menyatu, kata Ray dengan tersenyum dan memegang pundakku. "Maksudnya?" tanyaku kebingungan. "Entahlah, kamu bakal tahu sendiri," sahutnya singkat dan melepaskan tangannya dari pundakku. Saat aku pulang dari danau, aku melewati villa Ray. Aku berhenti sejenak dan tersenyum melihat villa itu. Sesampainya di teras villaku, kulihat adikku sedang asik membaca komik. Aku pun menghampirinya. "Aldo, kok sepi? Ayah ibu kemana?" tanyaku pada adikku. "Ayah jemput Kanoni kak, kalau ibu lagi masak di dapur," jawabnya dengan tetap melihat komik. "What? Kanoni?" "Tidak," teriakku sambil berkali-kali menepuk jidatku. "Raya, Aldo, makan dulu ayo. Udah ibu masakin nasi goreng nih," panggil ibu dari dalam villa. Aku dan adikku pun bergegas menghampiri ibu. "Raya, 3 hari ini kamu kok rajin jalan-jalan, ada apa sih? Padahal biasanya kamu males jalan loh," kata ibu sambil mengambilkan nasi ke piring adikku. "Kan mumpung di sini bu, kalau di kota kan gak bisa jalan-jalan," sahutku dengan terpaksa berbohong lagi. Sebenarnya aku tidak ingin bohong pada ibuku, tapi aku takut jika aku bilang aku berjalan-jalan bersama Ray, aku akan dimarahi karena Ray belum dikenal keluargaku. Langit semakin lama semakin larut. Malam pun tiba. Aku tertidur. Saat aku bangun, aku langsung bangkit dari tempat tidurku karena terkejut di lantai kamarku banyak ransel berceceran. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarku. "Halo rayap kayu, cewek kebangunnya siang sih. Aku kangen banget nih sama kamu. Lama gak ketemu kamu, tetap aja bau ya." Kanoni memelukku erat-erat. "Ih, Kanoni apaan sih, baru datang main rusuh aja," ucapku dengan mata yang belum bisa sepenuhnya terbuka karena masih ngantuk. "Kan aku kangen sama kamu." "Cie, naksir cowok namanya Ria," kata Kanoni sambil mengeluarkan buku diary dari sakunya. "Shh, nanti ibu denger. Ngambil buku diaryku dari mana?" ujarku dengan mata yang seketika terbelalak dan tanganku langsung menutup mulut Kanoni. Dari situ, Kanoni melepaskan tanganku dan menunjuk arah bantal. "Kamu hati-hati ya kalau jatuh cinta,
Ntar galau lagi, curhat lagi, nangis lagi, pura-pura janji gak mau jatuh cinta lagi. Lanjut Kanoni mengejekku. Dengar ya Kanoniku cantik tersayang. Si Ray itu orang yang beda dari yang lain. Istimewa banget deh. Ucapku dengan nada dibuat-buat. Gaya amat kamu, lihat aja ntar. Biasanya kalau lagi jatuh cinta, kamu puji-puji itu cowok. Kalau udah patah hati, kamu jelek-jelekin itu cowok. Ledek Kanoni. Ah, lapar ngomong sama kamu kak. Makan dulu ah. Aku berdiri dari tempat tidur dan meninggalkan Kanoni. Di ruang makan, berbagai makanan dihidangkan di sana. Kami berlima berkumpul dan makan bersama. Di tengah-tengah keheningan kami sibuk mengunyah makanan. Tiba-tiba saja Kanoni memecah keheningan. Ya, Bu, Raya sup. Kata-kata Kanoni sambil menatap ayah dan ibu. Ya, Raya suka banget sama masakan ibu loh. Apalagi ayam bakar ini. Enak banget. Ucapku memutus kata-kata Kanoni sambil tersenyum. Dan di bawah meja kakiku menginjak kaki Kanoni. Ayah dan ibu hanya keheranan melihat kelakuanku dan Kanoni. Lalu tiba-tiba terdengar suara handphoneku yang kutinggal di kamar. Aku pun bergegas menghabiskan sisa makanan di piringku yang tinggal sedikit dan menuju ke kamar. Di layarnya tampak ada panggilan masuk, namun nomornya diprivasi. Kuangkat telepon itu. Halo, siapa ini? Raya, ini aku Ray. Handphonemu bukannya rusak. Terus kamu dapat nomorku dari mana? Ray, aku kangen sama kamu. Pagi ini kita nggak jalan-jalan ya? Iya, jarak itu bukan jadi penghalang kan? Maksudmu Ray? Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Pertemuan boleh berakhir dengan perpisahan, tapi cinta ini biarlah menjadi seperti bumi yang tiada ujungnya. Di dunia tidak ada yang abadi. Seketika telepon terputus. Karena merasa jengkel, aku melemparkan handphoneku ke kasur. Ditelepon si Ray ya? Hati-hati loh, cowok itu banyak yang cuma gombal sana-sini doang. Kata Kanoni yang tiba-tiba masuk ke kamarku. Tapi Ray gak kayak gitu kok. Dia ganteng, baik, romantis juga. Sahutku sambil tersenyum dan mengambil kembali handphoneku yang kulempar di kasur. Nih, aku lihat info. Belum selesai aku meneruskan kata-kataku. Aku terkejut. Sebenarnya aku ingin melihatkan fotoku bersama Ray yang kujadikan wallpaper pada Kanoni. Namun di wallpaper handphoneku, aku hanya foto sendirian. Pose ketika rambutku diacak-acak oleh Ray kini menjadi foto diriku sendiri yang seakan-akan rambutku hanya berantakan tertiup angin. Aku langsung membuka galeri fotoku bersama Ray saat di taman. Tapi sama saja, aku terlihat foto sendirian. Saat aku foto memakai kalung rangkaian bunga. Kalung bunganya pun tidak ada. Aku pun menutup rapat-rapat mulutku. Perlahan air mataku menetes. Aku tidak ingin tangisanku meledak di villa ini. Raya, kamu gak apa-apa kan? Ujar Kanoni dengan mata berkaca-kaca menatapku. Kak, Ray kak. Kemarin aku foto-foto sama Ray selama 3 hari jalan-jalan bareng dia. Tapi kenapa sekarang fotonya jadi aku sendirian? Kataku sambil menangis. Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita sekarang ke villanya Ray? Ajak Kanoni. Iya kak, jawabku sambil mengusap air mataku dengan tanganku. Sampai di depan villa Ray, ini lebih membuatku terkejut. Tidak ada lagi villa bercat putih yang di depannya terdapat mobil merah. Yang ada hanya sisa-sisa villa bercat putih yang hangus terbakar. Raya, kamu yakin ini villanya Ray? Tanya Kanoni dengan nada lembut. Iya kak, yakin. Jawabku menangis terseduh-seduh. Aku menghampiri villa itu, berdiri di antara sisa-sisa villa yang hangus itu. Di depanku ada foto yang seperti pertama kali aku lihat di villa Ray, yaitu foto keluarga Ray. Hanya saja kaca bingkainya sedikit berdebu. Seketika aku terduduk lemas sambil mengusap kaca foto itu. Ray, kamu di mana? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu misterius? Kenapa kamu pergi itu aja? Kenapa kamu tega? Kamu pernah bilang gak bakal ninggalin aku. Tangisanku meledak dan air mataku menetes membasahi foto itu. Udah, jangan nangis Raya.
Kita pulang yuk, kita bahas di rumah. Kanoni memelukku dan menarik tanganku agar aku berdiri. Di villa, aku bercerita pada ayah dan ibu tentang ceritaku dari awal bertemu Ray hingga Ray tiba-tiba menghilang. Memang banyak kejanggalan saat aku bersama Ray. Mulai dari dia yang selalu tiba-tiba muncul, tangannya yang dingin, AC yang aneh, dan lain-lain. Aku teringat Ray pernah bilang padaku bahwa dia kuliah ilmu komputer di Universitas X. Ayah, Rayhan itu kuliah jurusan ilmu komputer di Universitas X, kataku pada ayah. Ya udah, sekarang kita ke sana aja. Kita cari kepastiannya, sahut ibu. Ibu serius? Tanya Kanoni. Iya, ibu serius, jawab ibu. Kami pun segera bersiap-siap menuju universitas tersebut. Ayah juga menyuruh kami untuk mengemasi barang-barang dan meninggalkan villa ini untuk kembali ke kota, agar aku tidak semakin berlarut-larut dalam kesedihan. Sesampainya di universitas tersebut, ayah bertanya pada pegawai yang bertugas mengolah data mahasiswa. Mbak, apa ada mahasiswa di jurusan ilmu komputer yang bernama Rayhan? Tanya ayahku. Sebentar ya Pak, saya carikan dulu, jawab pegawai itu sambil mengetik dan memandang monitor komputer. Ada Pak, tapi mohon maaf, dia sudah meninggal, lanjut pegawai itu. Meninggalnya karena apa ya Mbak? Tanggal berapa? Sambungku. Menurut data, sepertinya karena villanya mengalami kebakaran. Anggota keluarganya meninggal semua. Tanggal sekian, sekian, sahut pegawai itu. Oh iya sudah, terima kasih. Kami pun meninggalkan universitas tersebut. Lalu di sepanjang perjalanan, di mobil aku hanya melamun dan sedikit demi sedikit meneteskan air mata karena mengingat Ray. Dan jika ku hitung mundur tanggal hari ini hingga tanggal Ray meninggal, ternyata 40 hari. Sekarang aku jadi paham, aku tak akan melupakan Ray dan kenanganku bersamanya. Ray, kau ada walaupun tak nyata.